lemah. Di usiamu sudah kukalahkan semua lawan di dunia. Benda-benda itu terbuat dari besi hitam dingin beratnya 800 jin. Mulai hari ini kenakan di tangan dan kaki, jangan dilepas, bahkan saat tidur. 800 jin. Xiaoyan, Xiaoyan. Xiaoyan. Tiga guru murid mohon pamit hari ini. Ingat hal belajar bela diri bersama kami, jangan bilang kepada siapapun. Anak nakal ini sampai melukai aku. Di dunia fana, dia sudah sulit mencari lawan. Bercanda dia itu raga dewa perang belajar bela diri maju pesat. Kenapa selalu bilang dia lemah? Tidak takut menghancurkan kepercayaan dirinya? Praktisi bela diri paling pantang sombong dan puas diri memujinya itu berarti merugikannya. Xiaoyan, Xiaoyan. Yan, nak bu. Bu, sebenarnya ada apa? Ayo ikut aku minta maaf. Bu, siapa yang taruh batu rusak ini di tengah jalan? Berlutut. Cepat minta maaf pada paman. Apa kau tahu apa yang sudah kau lakukan? Xiaoyan, beraninya kau. Ayah kau harus membalaskan dendamku. Pura-pura teruslah pura-pura. Aku hanya menamparmu sekali. Sampai harus membalut kepala setebal itu. Kau tidak tahu karena tamparanmu itu. Telinga Bima sudah tidak bisa mendengar. Cepat minta maaf pada paman. Kemarin dia menghina ibuku dengan kata-kata sangat keji. Makanya aku menamparnya. Aku menghina ibumu kenapa? Dia memang pelayan rendahan. Dia merayu kepala keluarga, menggoda dengan genit dan melahirkanmu secara sembunyi-sembunyi. Apa salahku? Dia memang rendah. Coba ulangi sekali lagi. Cepat minta maaf pada Tuan dan Tuan Bima, lalu terima hukuman keluarga. Dia yang salah duluan. Kenapa aku harus minta maaf? Diam. Sudah, tangan mana yang memukul? Ayah, tangan kanan. Potong. Jangan Tuan, Ibu, kami mengaku salah. Tidak akan kami ulangi lagi. Hukum aku sesukamu, tapi jangan potong tangan Rendra. Tuan, mohon ampun. Panggil orang. Paman, jangan. Aditya, paman tahu kau baik hati. Dia memang adik tirimu, lain ayah, lain ibu. Tapi hari ini, tak ada yang bisa menyelamatkannya. anak haram, lihat sendiri. Sudah ku bilang, kalian berdua di keluarga Wicaksono hanya dua ulat. Bahkan jika aku membunuhmu hari ini, tak akan ada yang peduli. Jalankan. Tunggu. Paman kok SMS tidak bermaksud melindunginya. Dia berbuat salah, dia itu harus dihukum. Hanya saja, seleksi murid aliran Awan Agung yang 10 tahun sekali akan dimulai besok. Saya sudah daftar semua murid keluarga Wicaksono, sudah saya serahkan semua. Nanti, jika daftarnya tidak sesuai, aliran Awan Agung akan marah membatalkan hak partisipasi keluarga Wicaksono. Itu akan merugikan. Paman juga tahu, aliran Awan Agung sangat mementingkan aturan, tidak mentolerir kesalahan. Apalagi musuh bebuyutan kita, keluarga Adinegara. 10 tahun lalu, sudah ada yang lulus seleksi masuk aliran Awan Agung. Belakangan ini, semakin menekan kami tertekan. Jika keluarga Wicaksono kehilangan kesempatan ini lagi, maka tekanan keluarga Adinegara tidak hanya 10 tahun ini. Ayah. Kalau bukan karena takut mengganggu ujian keluarga, hari ini pasti akan kuhancurkan kamu. Kubiarkan tanganmu dulu, setelah ujian aliran Awan Agung usai, aku akan mengambilnya. Pergi. Xiaoyan, Tuan Muda, terima kasih atas bantuanmu tadi. Yan Er, ucapan terima kasih pada kakak. Tidak usah dulu. Urusan ini belum selesai. Ujian hari ini sangat penting. Jika kamu berprestasi diterima aliran Awan Agung, Paman tidak akan keberatan. Jika tidak, tanganmu ini.
Kakak, ada apa begitu tergesa-gesa? Baru saja terjadi peristiwa besar. Seseorang telah mendorong batu uji bakat gerbang awan mega hingga mundur beberapa meter. Pemimpin perguruan telah mengumumkan, keluarga manapun yang menemukan orang ini, gerbang awan mega akan memberikan pengecualian. Langsung dari keluarga tersebut menerima 5 orang sebagai murid inti. 5 orang? Di Nilam, wilayah selatan ini selama bertahun-tahun cuma nerima beberapa orang. Makhluk macam apa yang bisa membuat batu uji bakat itu mundur beberapa meter? Katanya pemimpin perguruan gerbang awan mega dahulu. Hanya 2 meter sudah dianggap tak tertandingi di dunia. Kembali ke topik, gerbang awan mega adalah sekte tertinggi di seluruh wilayah selatan. Banyak orang berlomba-lomba untuk masuk ke sana. Namun, bahkan orang yang bisa lulus ujian masuk sangat sedikit. Sekarang, jika kita bisa menemukan orang ini, keluarga Wicaksono kita akan berjaya di Nilam dan melangkah ke wilayah selatan. Orang itu benar-benar rebutan. Kalau ketemu harus dipuja-puja. Selain itu, ujian masuk gerbang awan mega dimulai besok. Kalian juga tahu, keluarga Wira, karena ada seseorang di gerbang awan mega, bisa menjadi keluarga puncak di Nilam. Jika keluarga Wicaksono kita memiliki 1 orang yang bisa masuk gerbang awan mega, maka keluarga Wira tidak akan berani lagi bertindak sewenang-wenang. Kesempatan langka kali ini kita harus berusaha sekuat tenaga. Ya. Ayah, ngomong-ngomong, saya berani mengambil keputusan sendiri, memasukkan Xiaoyan juga ke dalam daftar peserta ujian keluarga Wicaksono. Siapapun, asalkan mendaftar, bisa mengikuti ujian. Duduklah. Ya, nak. Bagaimana kalau malam ini kita berdua membereskan barang? Lalu pergi diam-diam? Ibu sudah lebih dari 20 tahun. Kita berdua di keluarga Wicaksono seperti tikus di selokan kotor. Siapapun bisa menginjak kita. Tapi kita tidak melakukan kesalahan, kan? Ibu pikir meskipun kita pergi, bisa mengubah nasib kita yang selalu dipandang rendah? Hanya ujian gerbang awan mega besok adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasib kita. Tapi bagaimana jika... Ibu tenanglah, tanganku ini tidak akan direbut siapapun. Para guru, ujian penerimaan murid gerbang awan mega besok, saya ingin mencobanya. Pergilah, sekte di dunia ini banyak sekali. Hanya gerbang awan mega itu yang bisa kusukai. Kebetulan, aku ingin memeriksa hasil latihanmu selama 3 tahun ini. Sudah sehari penuh. Kalian sudah temukan orang yang dicari pemimpin perguruan? Belum. Padahal tadinya ingin menemukan orang itu untuk memamerkan jasa ke pemimpin perguruan. Rupanya bukan hanya kita, semua belum temukan orang yang dicari pemimpin perguruan. Kepala keluarga Wicaksono, ujian masuk ini bukan soal jumlah orang. Yang penting harus punya kemampuan. Lihat kan, aku cuma punya 1 anak, Qianfan, 10 tahun ini. Generasi muda bukankah tetap mengungguli keluarga Wicaksono? Kepala keluarga Adinegara. Itu tidak benar. Keluarga besar harus banyak anggota. Tidak seperti beberapa keluarga yang anggotanya sedikit dan bernasib sial. Ya? Para pembantu keluarga Wicaksono semuanya melahirkan anak untukmu, tentu saja banyak anggota. Oh iya. Anak haram itu juga datang kan? Di mana dia? Biarkan aku lihat siapa dia. Cih, bukankah kau hanya mengandalkan keluarga Adinegara yang punya orang di aliran awan agung? Apa yang kau sombongkan? Nak, jangan menahan diri nanti. Biarkan mereka merasakan sepenuhnya kekuatan keluarga nomor 1 di Nilam. Menyuruhku bertarung dengan sekelompok sampah yang tidak berpengalaman? Ini seperti membunuh ayam dengan pisau besar. Anak haram dari pembantu diikutsertakan dalam pertandingan? Sepertinya keluarga Wicaksono. Salam Tua Hua, salam Tua Hua. Ujian masuk gerbang awan mega dimulai sekarang. Sampah. Kamu benar-benar ketinggalan makan tayang hangat sekalipun. Ini dia pembantu rumah tangga keluarga Wicaksono yang melahirkan anak haram itu kan? Tang Qianfan, jaga mulutmu.
Ya benar, dia itu. Ibunya wanita itu pintar menggoda kepala keluarga sehingga dia terlahir dengan nasib baik. Cukup. Pertama, ujian kekuatan. Setiap batu beban beratnya 400 jin. Setiap orang membawa satu batu beban. Berdasarkan jarak yang ditempuh akan mendapatkan nilai yang sesuai. Semakin jauh berjalan, semakin baik nilainya. Maju 6 kaki. Turunlah. Lihat saja. Bagus. 10 kaki. Sampai. Batu beban ini. Aku saja kesulitan mengangkatnya. Apalagi kamu. Setelah hari ini kedua tanganmu. Tidak akan bisa diselamatkan. Bisa tidaknya diselamatkan, bukan kamu yang menentukan. 8 kaki, 9 kaki, 10 kaki. Xiaoqi, jenius nomor 1 keluarga Wicaksono. Benar-benar yang terbaik. Kaki selangkah lagi ke akhir. Bagus. Bagus, kakak. Xiaoqi. Rak batu berat, semangat. Satu batu beban 400 jin. Dia ternyata mengangkat 2 batu beban dan sekaligus sampai ke akhir. Nilam yang kecil ini ada bibit unggul begini. Saat ini pertama. Bagus. Tang Qianfan, betapa kuatnya dia. Kuharap dia hanya punya tenaga kasar. Kemampuan bela dirinya kalau setinggi itu juga, maka keluarga Wicaksono kita dalam bahaya. Paman diam-diam bawa aku ke aliran awan agung berlatih bertahun-tahun tidak menghancurkanmu. Bukankah aku benar-benar pecundang? Ternyata. Nilam, tempat kecil begini sangat terbelakang. Siapa lagi? Belum ada ujian. Keluarga Wicaksono masih ada. Masih ada? Tidak mungkin kalian takkan menaruh harapan pada bajingan kecil ini. Ayo. Takut malu? Barang-barang itu berat 800 jin. Mulai hari ini dipakai di tangan dan kaki, jangan dilepas bahkan saat tidur. Beban 800 jin sudah mendekati batas keseharianku jika ditambah batu beban 400 jin. Entah seberapa jauh bisa jalan, sudahlah, coba saja. Lihat dia berjalan lambat sekali. Seperti setengah kaki udah masuk peti, seperti kakek itu. Aku bilang, keluarga kalian tidak mungkin percaya pecundang ini bisa buat keajaiban. Hei, pelan-pelan. Jangan sampai batu besar ini menekanmu sampai mati. Entah apa yang dipikirkan kakak mendaftarkan pecundang ini. Habislah. Kali ini, wajah keluarga Wicaksono kita akan sangat malu. Muridku, tunjukkan pada mereka kemampuan sejatimu. Benar-benar pecundang. Tidak kusangka. Aku benar-benar meremehkannya. Benar seperti yang dikatakan guru, aku masih sangat lemah.
Kukira dia bisa melangkah jauh. Hanya segitu saja. Aduh. Tidak benar. 400 jin ditambah 800 jin, jadi 1200 jin. Yan Er pasti tidak mungkin baru berjalan sejauh ini. Aku mengganti beban latihanmu yang biasa dengan yang kupasang padanya. Apa? Barang itu totalnya 5.000 jin. Aku kan sudah sesuai batas Yan Er. Mana ku tahu batu seberat 400 jin ini adalah beban yang membuat unta jatuh tunggul terakhir. Kak Hua. Umumkan hasilnya. Maju 5 Ji. Peringkat terakhir. Benar-benar, pecundang ini hanya akan mempermalukan keluarga Wicaksono. Kukira dia kuda hitam, tak kusangka ternyata kura-kura terbawah. Kepala keluarga Wicaksono, jangan berkecil hati. Pulanglah, cari lagi beberapa pelayan, tambah anggota keluarga, 20 tahun lagi, aku masih beri kesempatan untuk bertanding lagi. Keluarga Wicaksono. Masih ada kesempatan. Uji coba kedua, uji kecepatan. Semua gunakan ilmu meringankan tubuh. Sepanjang sutra terbang ke seberang. Semakin singkat waktu, semakin tinggi peringkat. Adu kecepatan aku duluan. Tunjukkan yang terbaik. (18 detik). Bagus. (20 detik). 22 detik. Jatuh ke air gagal. Aku maju. Bagus. 11 detik. Baik. Tang Chanfan 10 detik, juara 1. Hebat, hebat, sungguh hebat. Kenapa juara lagi? Orang ini kekuatan nomor 1, kecepatan juga nomor 1. Pertarungan nanti dia mungkin juga tidak kalah. Aduh, Van, kok juara lagi? Ini semua bukan keahlian anakku, aku awalnya tidak berharap. Yang terakhir, Yan Wicaksono. Semangat. Tes kekuatanmu sudah paling bawah kecepatan ini, kamu jangan ikut tes agar tidak mempermalukan keluarga Wicaksono. Turun sana, jangan mempermalukan diri. Kali ini jangan jadi yang terakhir lagi. Bodoh. Ternyata memang tidak berguna. Rupanya 5.000 jin ini baginya agak berat. Belum pernah lihat guru setegah ini ke murid. Kenapa dia tidak melepaskannya? Bukankah katamu tidur pun tidak boleh dilepaskan? Anak lugu ini kenapa begitu polos? Rupanya. Xiaoyan gagal jatuh ke air. Keluarga Wicaksono kok punya sampah sepertimu? Memang barang yang memalukan. Sebenarnya sampah sepertimu. Sama sekali tidak perlu ikut ujian. Setelah ujian selesai, Aku akan potong kamu untuk bersihkan sampah keluarga Wicaksono. Pertarungan terakhir. Inilah bagian utama dari ujian ini. Masih ada peluang. Ujian putaran ketiga. Pertarungan mempertahankan arena. Ini adalah bagian utama dari ujian ini. Bahkan mereka yang nilainya buruk di 2 putaran pertama bisa di putaran ini membalikkan keadaan. Kakek Hua, saya punya saran karena kali ini gerbang awan mega dinilam. Hanya menerima 1 murid, saya rasa tidak perlu membuang waktu.
Biarkan anak-anak dari keluarga sampah di Nilam naik satu persatu. Putraku yang bertahan di arena, sekaligus menyelesaikan mereka, agar tidak membuang waktu berharga Anda. Kesempatan kali ini tidak ada yang bisa mengambilnya. Siapa yang tidak puas, silakan maju. Keluarga Santoso, aku bertanding. Bukankah ini kakak tertua keluarga Santoso? Generasi muda Nilam yang masuk 5 besar, kenapa kalah 1 pukulan? Maaf, aku terlalu keras, tidak sengaja aku menghabisinya. Siapa lagi? Dia? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Kepala keluarga Wicaksono. Cepat atur beberapa orang naik, terutama anak haram itu. Di Nilam siapa yang tidak tahu, Kepala Wicaksono dulu munafik, sudah lama ingin menyingkirkan dia dan ibunya, bukan? Kebetulan hari ini lewat tanganku. Singkirkan mereka. Kamu seharusnya berterima kasih padaku, hahaha. Tang Qianzhou. Sudahlah. Siapa lagi yang mau naik? Siapa lagi? Ayat aku maju. Kakak Tang Qianfan keluarga Adi Negara kalian terlalu sombong dan tidak sopan. Sombong ada dasar, kalau berani. Ayo serang aku. Katanya kau dari keluarga Wicaksono jenius 1 abad sekali. Kenapa begitu lemah? Kepala keluarga hanya ini. Naki. Lemah sekali. Kalian keluarga Wicaksono mau mengandalkan sampah ini mengejar keluarga Adi Negara kami? Begini, suruh semua murid keluarga Wicaksono kalian maju bersama. Bagaimana? Naki. Maju. Masih ada yang berani maju? Hei, benar, Xiao Tiankuo. Sekarang, cepat suruh anak harammu maju. Nanti setelah selesai tidak akan ada kesempatan lagi. Biar begini, setelah ini, kalian keluarga Wicaksono. Jadi di bawah keluarga Adi Negara kami. Masalah sepele seperti ini aku dalam sekejap akan membereskannya tuntas untukmu. Tang Qianzhou. 20 tahun lebih kami berdua di keluarga Wicaksono. Seperti tikus di selokan kotor, siapapun bisa menginjak kami. Tapi kami tidak salah, Bapak pikir kalau kami pergi bisa mengubah nasib hina ini? Hanya ujian aliran awan agung besok satu-satunya kesempatan mengubah nasib. Xiaoyan, kau berani maju mencari mati? Kau rasa keluarga kita belum cukup malu? Dia mau apa? Kira dengan buka baju bisa lawan Tang Qianfan? Ternyata ini dari meteorit luar angkasa. 1 batu saja 800 kaki. Siapa sebenarnya dia? Mengerikan. Wicaksono Yan minta ajar. Ajar ibumu bajingan kecil, kau pantas. Baik. Muridku masih terlalu baik. Tendangannya ini setidaknya mengurangi 2000 jin tenaga. Murid kita juga tidak seperti orang yang sembarangan membunuh. Inikah seluruh kekuatannya? Nak, hancurkan bajingan kecil itu. Jangan beri harapan pada keluarga Wicaksono. Aku memang sedikit ceroboh, hingga kau, bajingan kecil, bisa melukaiku. Tapi dengan kekuatanmu yang kecil ini,
Jangan bermimpi mengubah nasib sialanmu dan ibumu. Jangan sebut ibuku. Memangnya kenapa? Seluruh Nilam, siapa yang tidak tahu urusan kotor keluarga Wicaksono ini? Ibumu hanyalah seorang budak rendahan. Untuk naik kedudukan, merayu kepala keluarga hingga berhubungan, dan diam-diam melahirkan bajingan kecil. Bukankah ini hina? Sangat menjijikan. Kenapa marah? Tuan kecil hari ini akan mengambil nyawamu yang hina ini. Setelah aku menggabungkan keluarga Wicaksono, akan mengirim kalian ibu anak ke alam baka. Udah, jangan sebut ibuku. Nah, kapan dia? Ayah adikku ini tidak biasa. Kau tak apa, jangan menakutiku. Siapa yang menyerangmu berani sakiti anakku. Kau harus bayar dengan nyawa. Anakku kau lukai, bayar nyawa. Bangsa tua. Kau tak tahu malu atau tak terima kalah? Wicaksono tua, enyahlah kau. Hari ini ku habisi anak sial Wicaksono. Yan Wicaksono anakku. Kau tak berhak tegur anakku. Baik, hari ini ku hajar kau. Bocah Wicaksono. Hati-hati Yan, cepat hindar. Bocah ini pasti ketakutan. Iya. Lagi pula senior yang turun, bocah ini pasti ketakutan setengah mati. Nyawamu. Bocah ini nekat melawan senior, itu cari mati. Dia dorong Tang Chenjo mundur. Aku salah lihat. Astaga. Tua Tang dipukul mundur. Pukulan ini aku rasa sulit kuterima. Siapa sebenarnya dia? Cih. Tetua Hua bisa diumumkan? Aku umumkan. Seleksi aliran awan agung ini pemenangnya adalah... Tunggu. Hormat pelindung Tang. Kakak datang. Kakak, kau datang, Paman. Pemenang akhir seleksi aliran awan agung. Tang Qianfan. Kakek Hua kau benar-benar pikun. Aturan ke-106 aliran awan agung kau masih ingat? Tentu ingat, aliran awan agung pasal 106 aturan sekte menyatakan siapapun yang tanpa nama dan status yang berperilaku buruk dan kerabat dekatnya tidak boleh bergabung dengan aliran awan agung. Ibu bocah ini demi naik pangkat. Dia menggoda kepala keluarga Wicaksono, barulah melahirkan dia. Jika kau tetap membiarkan orang seperti ini bergabung dengan aliran awan agung, nanti kalau pemimpin perguruan marah kau akan diusir dari aliran awan agung. Konyol. Berani-beraninya merendahkan murid kami karena asal-usulnya tidak tahu diri. Pelindung aliran Tang, semua orang di Nilam tahu Xiaoyan adalah putraku, Xiao Tiankuo, dan dia adalah yang sah dari keluarga Wicaksono, putra keluarga Wicaksono. Adapun ibunya, Zhonglian, meskipun dia seorang pelayan, tetapi dia adalah istriku, Xiao Tiankuo, yang dinikahi secara sah dengan nama dan status yang jelas. Mengenai apa yang kalian katakan tentang moral rendah tanpa nama dan status, itu fitnah belaka omong kosong. Baik, aku tanya, kau pelayan itu menggoda dan tidur denganmu. Dan karenanya kau jadikan selir untuk naik pangkat, apakah itu benar? Sekarang, apapun yang kau katakan tidak bisa mengubah kenyataan bahwa mereka berdua rendah. Orang kotor seperti ini pasti tidak boleh masuk ke aliran awan agung kami. Pelindung aliran Tang, setelah memberi banyak alasan, menurutku niatmu sebenarnya adalah melindungi keluarga adinegara. Aku tidak terima. Berani? Maksudmu aku pelindung aliran menyalahgunakan kekuasaan? Tang, meski kau pelindung utama dari aliran awan agung, jangan kira kau bisa berbuat sesuka hati. Sekarang bukti menunjukkan putraku memenangkan pertandingan mendapatkan kualifikasi kakek Hua keluarga Wicaksono. Memohon ke pemimpin perguruan, demi keadilan kami. Diam!
Kalian ini siapa? Berani minta pemimpin perguruan turun tangan? Salam hormat untuk tetua utama. Salam hormat untuk tetua utama. Tetua utama. Murid memberi hormat kepada guru. Ternyata mereka berdua guru dan murid. Guru, merekalah yang membuat masalah di sini. Aku dengar semua yang tadi. Jika benar-benar membiarkan murid busuk seperti ini, Masuk ke aliran awan agung kita? Bukankah aliran awan agung kita akan dicemooh seluruh dunia persilatan di utara dan selatan? Keluarga Wicaksono, cepat pergi! Sayang sekali. Aturan ya aturan. Itu salah ibunya juga. Apa? Kalau ibunya tidak diam-diam melahirkan, nggak akan ada dia. Tetua utama. Pemimpin perguruan akan datang sebentar lagi. Beliau paling benci pada orang yang melanggar aturan. jika kalian terkena amarahnya, kalian mungkin tidak akan selamat. Pergi. Pergi. Kamu bukan pemimpin perguruan. Berani-beraninya menyuruh kami pergi? hanya karena nyawamu rendah, hanya karena guruku adalah pengelola ujian kali ini, dan kau masih mau menunggu pemimpin perguruan? Pemimpin perguruan datang, dia tidak akan menatapmu sekalipun. Keluarga Wicaksono, pergi sekarang atau jangan salahkan aku. Aliran awan agung ternyata cuma begini. Berani menghina aliran awan agung kami. Muridku. Guru. Aliran awan agung. Mau main besar lawan kecil, siapa kalian? Kau berani tanya aku? Kurang ajar. Kau berani bicara begitu pada tetua utama kami? Mau mati? Menurutku kalian yang cari mati berdiri saja di sini. Lihat siapa berani usir kau. Ini tempat ujian aliran awan agung. Kau pikir kau siapa? Berani ikut campur di sini? Hari ini kami akan ikut campur, mau apa? Kalian ini menantang wibawa aliran awan agung kami, mengingat kalian semua tua bangka. Sekarang bawa bocah sialan ini enyah dari sini. Tunggu pemimpin perguruan kami datang. Kalian tak akan bisa pergi. Oh, pemimpin perguruan. Fubui, hahaha. Bahkan jika dia datang, juga tidak berani macam-macam di depan kami. Kau berani menghina pemimpin perguruan. Kekuatanmu kurang cuma bikin geli. Hahaha, Xiaoyan maju ke depan. Hari ini aku mau lihat siapa yang berani menyentuhmu. Sudah kubilang kau tidak pantas. Hei tua, apa belum makan? Pukul pun tak bertenaga, hahaha. Kalian berani melawan aliran awan agung? Apa benar sudah bosan hidup? Salju di bulan Agustus konon, aliran awan agung pemimpin perguruan suka dingin, tidak suka panas. Pemimpin perguruan? Pemimpin perguruan aliran awan agung datang. Pemimpin perguruan aliran awan agung tiba. Pemimpin perguruan datang. Aku akan membuat kalian tahu akibat dari melawan aliran awan agung. Sembah pemimpin perguruan pemimpin, di sini ada yang melanggar aturan mengganggu pertandingan dan melukai pelindung aliran kami bahkan menghina pemimpin perguruan. Ini jelas merupakan penghinaan terhadap aliran awan agung kami. Mohon pemimpin perintahkan izinkan aku segera mengumpulkan semua keluarga aliran awan agung. Dan semua murid aliran awan agung. Mereka mati tanpa tempat. Sembah kepada 3 pendiri suci. Menghadap 3 pendiri suci. Bangunlah. Pemimpin perguruan kau tidak salah, kan? Hanya 3 ini, para tua bangka. Kenapa pemimpin perguruan harus berlutut? Sekelompok orang buta. Ketiga orang ini pendiri suci yang bersembunyi 100 tahun lalu pendiri gerbang awan mega. Juga murid 3 pendiri suci. Berkat 3 pendiri suci yang mengajarkan beberapa jurus gerbang awan mega, barulah jadi sekte papan atas di wilayah selatan. 3 pendiri suci saya ini meremehkan orang legenda. 3 pendiri suci sudah terkenal di telinga saya namun tidak pernah berkesempatan bertemu. Hari ini Gao Yu beruntung bertemu 3 pendiri suci, tetapi buta tidak bisa mengenali kalian. Mohon 3 pendiri suci. Hukum. Masalah kecil soal latar belakang. Kalian jadikan bahan perdebatan besar. Sekelompok orang picik, tahukah kalian dia mengikuti ujian ini adalah kehormatan kalian 3 pendiri suci? Dia tidak perlu ujian apapun.
Langsung masuk gerbang awan mega menjadi murid langsungku. Bagaimana pendapat kalian? Fubui, kamu sepertinya tidak layak mengajarinya. Dia adalah murid kami menurut silsilah. Adik seperguruan pendiri gerbang awan mega. Kau sebut mereka apa? Fubui hormat paman guru. Apa yang terjadi? Saya tiba-tiba jadi paman guru pemimpin perguruan. Sembah tetua leluhur. Sembah tetua leluhur. Kenapa masih melamun? Kalau tidak kau suruh mereka bangun, mereka akan terus berlutut. Ah, jangan sungkan, cepat bangun, cepat bangun. Makasih, Paman. Keluarga Adi Negara, dosamu lebih dari itu kau bawa Tang Qianfan diam-diam. Masuk aliran awan agung latihan. Kau pikir bisa menipu semua? Melanggar aturan sekte, menghina paman tidak hormat. Pendiri suci satu dari tuduhan ini kamu mati pun tak sayang. Seluruh keluarga Adi Negara hasil ujian dibatalkan. Mulai sekarang, keluarga Adi Negara dilarang ikut ujian aliran awan agung Tang Wanli, diusir dari aliran awan agung. Lagi, keluarga Adi Negara diusir dari Nilam. Pemimpin perguruan, aku mohon, berbelas kasihlah, ampuni kami. Beri kami kesempatan, boleh? Paman Ayah. Pemimpin jangan. Pemimpin perguruanku mohon, beri satu kesempatan lagi. Gao Yu mengingat jasamu di aliran awan agung, nyawamu diampuni kembali ke sekte, dihukum kekuatanmu dicabut, lalu diusir dari aliran awan agung. Pemimpin, jangan hapus kekuatanku. Jenius penghancur batu ujian Gao Yu akan segera ditemukan. Gao Yu ingin terus mengabdi pada pemimpin. Tak perlu kau khawatirkan. Batu ujian bakat. Jenius apa? Kemarin seseorang mendorong batu ujian bakat aliran awan agung. Mendorongnya 6 meter bakat ini, sungguh langka sepanjang masa 3. Pendiri suci sangat sakti. Tahukah siapa orang ini? Mendorong 6 meter, aku ingat dulu pendiri suci aliran awan agung cuma 3 meter. Benar bakatnya melebihi pendiri suci. Jika bisa masuk aliran awan agung, tidak lama lagi perang gerbang hantu utara selatan, kita di selatan punya peluang lebih besar. Batu ujian bakat yang kau maksud yang diletakkan di alun-alun kemarin. Benar. Maka aku mungkin tahu siapa dia. Paman tahu siapa? Paman tahu siapa itu? Di mana batu uji bakat? Paman, batu besar itu awalnya ujian terakhir, digunakan untuk menguji bakat. Saya antar paman. Saya belum pernah melihat batu uji bakat. Hanya yang lulus tes gerbang awan mega baru berhak lihat batu uji bakat. Kamu tentu belum lihat. Ini batu uji bakatnya, tenaga saja tidak bisa menggerakkannya. Hanya jenius bela diri berbakat tinggi yang mampu mendorongnya mundur. Ternyata batu besar yang kudorong mundur. Paman. Paman tahu siapa yang mendorong batu uji bakat 6 meter? Meter lebih. Wah, bakat macam apa ini? Sudah 100 tahun lebih. Mampu mendorong 1 meter adalah jenius bela diri langka. Tetua leluhur ternyata bisa mendorong belasan meter. Aku kemarin lewat alun-alun lalu mendorong batu besar ini. Aku tidak tahu ini batu ujian bakat. Jenius yang saya cari ternyata paman lah. Kakak, kita cari seharian kemarin tak sangka jauh di langit dekat di depan mata. Iya. Ternyata Xiaoyan. Pemimpin perguruan ujian ini tak hanya melihat 3 pendiri suci legendaris. Juga dapat seperti tetua leluhur jenius bela diri, begini 2 kebahagiaan sekaligus. Ujian selesai, hasilnya sudah jelas. Masih ada keberatan? Tidak. Maka saya umumkan ujian dasawarsa gerbang awan mega selesai sempurna. Paman, mau ikut saya ke gerbang awan mega? Aku ikut ujian. Hanya ingin membuktikan diri. Aku tak mau ke gerbang awan mega. Setujui, dia gerbang awan mega punya yang kau butuh. Aku rawat ibu dulu lalu ke aliran awan agung. Baiklah, aku akan tinggal beberapa hari di Nilam, nanti bersama paman pergi ke aliran awan agung. Ya,
Ayo kita pulang. Ayo. Ayo. Bu, aku berhasil. Bagus anakku. Mana guru? Ayo Mama, Bu. Dia hancurkan keluarga adik negaraku. Nanti aku pasti buat dia bayar 100 kali lipat. Kakak, dia usir kamu dari aliran awan agung keluarga adi negara kita pun hancur, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Di sini tolak, aku di sana pasti terima. Aliran awan agung berkuasa penuh di wilayah selatan, tapi mereka belum sampai ke wilayah utara. Kita pergi ke wilayah utara. Gabung musuh utama aliran awan agung. Segera aku buat mereka menyesal. Xiaoyan, aku pasti juga hancurkan keluargamu. Tang Qianfan. Kepala aliran. Tang Wanli, pelindung aliran dulu berkali-kali aku undang kau ke wilayah utara. Kau tak mau. Hari ini angin apa yang membawamu kemari? Kepala aliran Kong. Sebelumnya Anda mengundang saya bergabung dengan Sekte Langit Agung. Maafkan saya, saat itu pertimbangan saya kurang matang. Tidak langsung setuju. Sekarang saya sudah paham. Aku putuskan tinggalkan yang gelap, ikuti kepala aliran Kong. Dan untuk kepala aliran, saya bawa informasi tentang aliran awan agung. Bagus. Dengan bergabungnya kau, ditambah senjata rahasia Sekte Langit Agung kita, pertempuran di gerbang hantu setengah bulan lagi, kita pasti menang, bukan? Pertandingan ini, ada satu orang yang harus diperhatikan. Bagaimana kau bisa menemukannya? Di mana dia? Kepala aliran, namanya Zhong Lian. Dia di keluarga Wicaksono, Nilam. Namanya bukan Zhong Lian. Dia adalah putriku Kong Lian. 20 tahun lalu dia lari dari sini. Tak kusangka dia di Nilam, wilayah selatan. Apa Anda salah orang? Dia hanya seorang pembantu di keluarga Wicaksono. Apa kau bisa salah kenal anakmu sendiri? Ah, bawa aku sekarang. Aku tangkap dia sendiri. Kepala aliran. Putri Anda di keluarga Wicaksono sangat menderita. Mereka memperlakukannya seperti pembantu. Dipukul tak melawan, dimaki tak membalas. Hidupnya lebih buruk dari binatang. Dan dipaksa untuk keluarga Wicaksono melahirkan seorang anak laki-laki. Aku akan bunuh keluarga Wicaksono. Baik, saya akan bawa Anda ke Nilam sekarang. Aku musnahkan seluruh keluarga Wicaksono. Duduklah, semuanya. Ayo duduk semuanya. Xiaoyan, hari ini kita makan malam keluarga. Pertama, untuk memberi selamat padamu. Kedua, pamanmu dan Xiaoting ingin meminta maaf padamu. Ayo. Selamat ya, Xiaoyan. Sebelumnya memang pamanmu berbuat salah. Sekarang pamanmu juga tulus meminta maaf. Nah, yuk kita minum bersama. Hai. Ayo. Ada hal yang membuatku bersalah 20 tahun. Juga membuat ibumu malu 20 tahun. Di sini, aku mau jelaskan. Kamu siapa? Mau apa? Pakaian ini bukan dari selatan.
Kepala keluarga tidak tahu siapa mereka. Mereka masuk tanpa bicara. Siapa orang hebat? Salah apa kami? Keluarga Wicaksono, Sekte Cakrawala Agung. Rama. Larasati. Sekte Cakrawala Agung, nomor 1 di utara. Kakak. Kekuatan Sekte Cakrawala dan Gerbang Awan sama kuat. Serahkan Nona Besar, aku biarkan kalian mati utuh. Nona Besar. Nona Besar Sekte Cakrawala. Kenapa di keluarga Wicaksono? Pura-pura tidak tahu, hari ini aku akan membantai kalian. Kalian mencari siapa? Katakan dengan jelas. Kami tidak mengenal Putri Sulung Sekte Langit Agung. Ibu. Kalian semua akan mati hari ini. Tidak perlu banyak bertanya. Ting bodoh. Kalian memukul tanpa alasan. Keterlaluan. Keterlaluan, putri kami di keluarga kalian menderita siksaan dan hinaan hidupnya tidak layak manusia. Kami lakukan ini hanya untuk menuntut sedikit bunga. Siapa putri sulung kalian? Kapan kami pernah menghina dia? Apa yang kalian lakukan? Kalian tahu? Mat. Yang menodai putri sulung dan membuatnya melahirkan anak haram untukmu, kan? Katakan, di mana kau sembunyikan anak haram itu? Serahkan anak haram kecil itu. Aku akan pertemukan kalian di alam kubur. Tidak mau? Keluarga Wicaksono punya pendekar sehebat ini, kau siapa? Yan Wicaksono. Omong besar. Mati. Kukira kau punya sedikit kekuatan. Tak kusangka kau juga pecundang yang tak berguna. Gaya-gayaan, kurang tenaga? Bahkan Xiaoyan pun bukan tandingan mereka. Terlalu lemah. Semua keluarga di selatan ini hanya punya kekuatan seadanya. Selama ini memang pantas dihajar oleh utara kita. Kalau berani, lawan lagi. Xiaoyan. Cukup. Kepala aliran Cakrawala Agung. Aku suruh kalian membunuh. Bukan main-main. Xiaoyan, hari ini hari kematian keluarga Wicaksono. Aku akan membuatmu merasakan akibat melawanku. Karena kau, keluarga Adinegara hancur. Hari ini kepala aliran datang untuk membasmi seluruh keluarga Wicaksono. Kalian dari wilayah selatan, berani gabung ke wilayah utara, pengkhianat. Kamu dari keluarga Wicaksono yang menindas putriku adalah anak haram itu. Apa? Putriku, Konglian, kini namanya Zonglian. Dulu dia putri yang sempurna dan mutiara hatiku. Tapi dia, kenapa jadi pembantu di keluarga Wicaksono? Putriku di keluarga Wicaksono menderita hinaan. Dinodai oleh kepala keluarga kecil sepertimu, melahirkan anak haram ini. Ibuku adalah putrimu. Diam, anak haram. Kau tak layak panggil dia. Xiaoyan, sekali anak haram, selamanya anak haram. Hari ini, kepala aliran akan membasmi kalian dan memusnahkan seluruh keluarga Wicaksono. Kotoran, aku bunuh kau dulu.
Awas. Xiaoyan. Ternyata dia sehebat ini. Ibu. Lama tak jumpa, ayah. Pantas kau putriku. Bertahun-tahun telah berlalu, kemampuan bela dirimu masih sebaik dulu. Pantas kau ayahku. 20 tahun lebih tidak bertemu, hatimu masih sekejam dulu. Aku kejam, keluarga Baskara sialan belum cukupkah mereka menindasmu? Dan memaksamu melahirkan anak haram ini. Ayah akan balas dendammu hari ini. Aku tidak punya dendam, pergilah. Jangan ganggu aku lagi. Menghina putriku, pantas mati. Tidak ada yang lolos. Lewati aku dulu. Sudah 20 tahun lebih. Kita ayah anak langsung bertarung saat bertemu. Tapi ayah tidak tega. Begini, ikut ayah pulang. Temani ayah pertempuran gerbang hantu 2 minggu, bantu ayah satukan persilatan utara selatan. Aku bisa pertimbangkan tak bunuh mereka. Dulu mengapa aku meninggalkanmu? Karena kau tak punya rasa sayang ayah padaku. Kau hanya ingin memanfaatkanku, menyingkirkan lawan-lawanmu, menjadi alat untuk ambisimu. Aku tidak ingin hidup seperti itu lagi. Aku hanya ingin hidup normal. Kau adalah putriku, Kongsheng. Kau takdirnya bukan orang biasa. Di dunia ini, selain kekuasaan, apalagi yang bisa membuatmu tenang? Beberapa tahun lagi, kepala aliran sekte Cakrawala Agung adalah dirimu. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Sejak aku meninggalkan sekte Cakrawala Agung, aku putuskan sembunyi nama. Tidak akan bertarung lagi. Sekarang, aku lebih tak mungkin ikut denganmu. Pergilah. Jadi, jangan salahkan aku jika aku serius. Putriku kungfumu aku yang ajarkan. Apa modalmu kalahkan aku? Lepas ibuku! Bajingan kecil kuberi kau kesempatan lihat dia, atau tak akan ada kesempatan lagi. Tunggu! Waktu itu aku mabuk tanpa sengaja berhubungan dengan Zonglian. Semua ini salahku. Kau hadapi aku saja, yang lain tidak bersalah. Apa? Selama ini semua kabar tentang ibumu itu palsu. Aku hanya untuk menjaga nama baikku sendiri. Aku tidak membela kalian selama ini kalian ibu dan anak menderita. Jadi kau layak mati, tapi kau haram kau lebih layak mati. Kongsheng, berani sekali. Fu Buyi jika kau mau lindungi dia. Kongsheng, di utara kau seenaknya biarkan saja, tapi selatan bukan tempatmu buat onar seenaknya. Xiao Yan di gerbang awan mega. Kau berani sentuh dia, perang dengan gerbang awan mega. Anak haram macam ini masuk gerbang awan mega, kalian merosot. Gerbang awan mega, kau tak berhak menilai Tang Wanli, lepaskan dia. Aku anggota sekte Cakrawala Agung? Apa hakmu memberi perintah padaku? Bagaimana kau mau lepaskan dia? Si tua ini datang hari ini, kita tak bisa sentuh keluarga Baskara. Jika kau mau lindungi dia, baik. Pertempuran gerbang hantu 2 minggu lagi kita tambah taruhan saja. Jika aku menang, gerbang awan mega keluar dari Nilam. Semua persilatan selatan diserahkan padaku, dan kalian harus serahkan keluarga Baskara ini sampahnya padaku, biar aku urus. Wilayah lain di selatan. Kau sombong jika sekte Cakrawala Agung kalah? Terserah kalian. Paman Kongsheng tak kalah dariku, dia ingin pergi. Kita tak bisa menahan. Jika kau kalah, bebaskan ibuku. Dasar anak haram, hanya dengan kemampuanmu, kamu juga berkhayal ingin menang? Kamu belum tahu kan? Dalam beberapa dekade ini, pertempuran gerbang hantu, kemenangan wilayah selatan sangat sedikit.
Kau sedang bermimpi di siang bolong? Saat adu tanding, jika kau bisa terima satu seranganku, aku kalah. Saat adu tanding, bawa semua sampah keluarga Baskara itu. Aku akan mengeksekusi mereka. Ibu. Ibu. Dua murid Sekte Cakrawala Agung ini belum yang terkuat sudah begitu hebat. Bagaimana dengan pertarungan setengah bulan lagi? Kenapa aku begitu lemah? 3 pendiri suci mau jumpa kamu. Turnamen Utara Selatan sangat penting. Aku pulang ke sekte siap-siap. Paman, datanglah ke gerbang awan mega kapanpun. Semua sumber daya sekte bisa dipakai Paman. Selamat jalan pemimpin perguruan. Hari ini kau lihat sendiri kan betapa kuatnya para master sejati? Ya, Guru. Mengapa mereka begitu kuat? Kekuatan Sekte Cakrawala Agung setara dengan gerbang awan mega. Beberapa tahun ini, entah dari mana mereka belajar banyak trik curang dan memurnikan banyak pil jahat. Bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Sekarang hanya dengan membuat raga dewa perangmu terbangun sepenuhnya, kau bisa melawan Sekte Cakrawala Agung. Raga dewa perang. Hanya jika kau bangunkan raga dewa perangmu, kau akan mengalami transformasi sejati dan menjadi pendekar tiada tara. Di gerbang awan mega ada kolam surgawi. Asal kau lulus ujian kolam surgawi, kau bisa bangunkan raga dewa perangmu sepenuhnya. Untuk menang di pertarungan wilayah utara dan selatan, ini cara tercepat. Mengerti. Besok aku akan ke gerbang awan mega. Kau adalah tetua leluhur bagi semua orang di gerbang awan mega. Di sana, jika ingin memanfaatkan semua di gerbang awan mega, jangan sungkan. Ya. Xiaoyan, hanya jika kau bangunkan raga dewa perangmu, barulah kau berubah dari ikan emas menjadi naga, terbang di angkasa. Ujian yang ada di dalamnya. Kau harus bertahan ya. Saudara, jangan duduk sembarangan. Kenapa? Murid yang mendaftar hari ini hanya 2 orang, kan? Aku Reza Santoso dari keluarga Santoso, Nadira. Ada namamu. Aku Gilang keluarga Susilo Nawang. Juga ada namamu. Kamu siapa lagi? Aku Rehan. Kamu itu? Raihan. Dari Nilam. Cepat bangun. Jika mereka masuk nanti melihat kamu masih duduk, pasti akan menghukummu. Bisa kita ikut terseret, betul? Sambut pemimpin perguruan. Tetua leluhur selamat kembali. Selamat kembali, Tetua leluhur. Bangunlah semua. Terima kasih, Tetua leluhur. Pemimpin perguruan, apakah di aliran awan agung ada kolam surgawi? Kolam surgawi ini di kawah gunung berapi api bumi abadi selama ribuan tahun, membakar air kolam siang malam. Tolong siapkan, aku akan turun ke kolam surgawi. Kolam surgawi ini sangat berbahaya, baja pun akan meleleh oleh airnya. Hati-hati sekali. Pertandingan Utara Selatan segera dimulai, tidak tahu kapan tetua leluhur selesai bertapa. Hadirin, ini wujud asli raga dewa perang. Postur dewa perang, postur dewa perang. Serang aku sekuatmu. Sepertinya tetua hanya gunakan kurang dari 30% kekuatan. Ayo, ke pertandingan Utara Selatan. Semuanya, kami aliran awan agung sebagai wakil wilayah selatan, sudah berkali-kali kalah dari Sekte Langit Agung di utara. Jika kalah lagi, kehilangan muka itu kecil, ancaman terhadap aliran itu besar. Besok harus menang, tidak boleh kalah. Menang, menang, menang. Gurumu berharap kau dapat.
mengakhiri permusuhan antara aliran dari wilayah selatan dan utara. Aku mengerti. Semua berangkat. Kalian eksekusi semua anggota keluarga Wicaksono. Nier, besok kau akan menyaksikan eksekusi anggota keluarga Wicaksono, terutama Xiaoyan, anak haram itu. Kau sebaiknya ikut aku menyatukan wilayah utara dan selatan. Jangan bermimpi, Xiaoyan itu cucumu. Dia hidup adalah aib bagiku. Dia tidak layak menjadi cucuku. Ini ramuan terbaru racikanku. Ini bisa membuat kekuatan kalian meningkat 10 kali lipat dalam waktu singkat. Kepala aliran biasanya tidak tega memakainya, khusus untuk kalian. Mantap. Aku maju. Besok tontonan seru. Fu, ketua aliansi. Bukankah ku bilang bahwa para bajingan keluarga Baskara kemari? Kenapa pengecut takut mati, tak berani keluar dari Nilam? Belum tanding, panik? Perlu dibanding? Ku dengar si bajingan kecil sekarang di gerbang awan mega. Tetua leluhur. Dia dapat posisi ini? Kalau dia kalahkan Ramadan Larasati, berarti dia jadi leluhur kalian? 2 minggu lalu kupakai 30% kekuatan. Langsung bikin bocah sialan ini linglung bajingan macam ini bisa jadi tetua leluhur gerbang awan mega. Sembarang orang bisa dapat posisi begini. Gerbang awan mega sepertinya sudah tamat. Sebelum duel, ku tambah satu syarat lagi. Berani tidak setuju? Ilmu silat kucing belangmu saja berani menambah syarat. Pertarungan ini. Siapa kalah, bubarkan sekte. Dunia persilatan tak lagi terpecah utara-selatan. Oh, pemimpin perguruan Fu. Ini juga kehendakmu? Pertentangan wilayah utara dan selatan. Bukankah karena kedua sekte besar kita saling bertentangan? Hari ini kita hancurkan jurang ini. Maksud tetua leluhur adalah maksud aliran awan agung. Baik. Ini kalian yang mencari sendiri, mulai sekarang. Aku akan musnahkan aliran awan agung. Ayo pecundang, waktu aku mengalahkanmu kemarin aku hanya gunakan 30% tenagaku. Kali ini 10% saja sudah cukup. Lawanmu, tak perlu tetua leluhur turun tangan. Kau terus sebut tetua leluhur. Kau tahu betapa parahnya kau dipukul olehku? Seperti gasing berputar. Biar aku. Anak haram. Ayo terima kematian. Ada yang aneh. Kekuatan Rama Perkasa lebih dari 10 kali lipat biasanya. Rama Perkasa sepertinya disuntik, semacam obat perangsang. Mampu meningkatkan kekuatan secara singkat. Mereka memang terlihat berbeda dari sebelumnya. Pantasan anak haram Wicaksono. Seperti anggota Wicaksono lainnya, hanya bersembunyi di belakang seperti kura-kura. Waliang, cari tahu dulu jurus mereka. Waliang, selidiki dulu teknik mereka. Ya. Orang tua itu sudah tua, masih naik panggung cari malu. Jangan banyak ngomong, ayo. Kongsheng, mau bunuh? Di panggung ini hidup mati takdir. Kau suruh bocah kampung naik, biar aku bunuh dia sendiri. Aku bisa selamatkan semua orang, bunuh dia. Terima kasih, pemimpin. Pemimpin, aku selanjutnya. Mereka sangat aneh hari ini. Kekuatan mereka naik 10 kali lipat. Kalian naik lagi, hanya mati sia-sia. Aku lawan kau. Pemimpin gerbang awan mega turun sendiri, menantang murid kecil sekteku. Siapa yang percaya? Rama Perkasa, kau jadi terkenal. Sampai buat pemimpin gerbang awan mega lawan kamu. Jangan bikin dia kalah memalukan. Beri muka pada senior. Di sekte langit agung, aku hanya figur tidak berarti.
Sampai repotkanmu lawan aku. Kau bilang kalau aku menang. Kemana muka gerbang awan mega? Ayo. Mereka aneh hari ini. Pelindung aliran kecil mampu seimbang dengan pemimpin perguruan. Kalian sebenarnya pakai trik apa? Siapa yang mau seri denganmu, Rama Perkasa? Gunakan kekuatan penuh. Pemimpin perguruan aliran awan agung. Hanya itu saja. Sudah tidak main lagi. Pemimpin perguruan. Rama Perkasa menghajar pemimpin perguruan sampai begini. Beginilah. Malu bertemu orang. Yang lain pasti ketakutan setengah mati. Maaf pemimpin perguruan Fu. Maaf, aku tidak menahan diri hingga kau babak belur begini. Jangan sombong dulu, tetua leluhur belum turun. Pemimpin kalian bukan tandinganku, bajingan kecil ini. Juga kalah dariku, aku lihat kalian sebaiknya menyerah. Bubarkan aliran awan agung. Sekte Langit Agung akan menyatukan utara dan selatan. Pemimpin perguruan, bahkan satu murid Sekte Langit Agungku pun tidak bisa mengalahkan. Kalian tikus pengecut, menyerah saja. Bagaimana apa kita akan kalah? Bajingan kecil, pemimpin kalian sudah menyerah. Kamu berani cari mati, aku coba. Aku akan menantangmu. Xiaoyan, apa kau lupa bagaimana kau dipukuli oleh kakak Rama Perkasa sebelumnya? Kau kupukul seperti gasing. Tak bertemu setengah bulan. Kekuatanmu tidak bertambah. Kemampuan bercandamu malah meningkat pesat. Jangan bilang kau bisa kalahkanku. Bertahan satu serangan dariku, aku kalah. Pemimpin perguruan, bisakah tetua leluhur menghadapi mereka? Rama Perkasa menghabisinya dalam satu pukulan. Xiaoyan, hati-hati. Diam. Aku akan membuatmu melihat sendiri Rama Perkasa yang membunuh anak haram ini. Kamu tidak mungkin. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Ini mana mungkin? Anak haram setengah bulan tak tampak, apa yang kau lakukan? Pertumbuhanmu begitu cepat. Kong tua, jangan kaget dulu. Masih ada yang akan membuatmu tercengang. Naiklah kalau kau berani, kau akan tahu. Cuma beruntung kalahkan Rama Perkasa tantang kepala aliran? Ingat kau pernah bilang, asal aku tahan satu seranganmu, aku menang. Benar. Ucapan itu masih berlaku. Masih berlaku. Sekarang kata itu ku kembalikan padamu. Asal kau tahan satu seranganku, aku kalah. Sombong, mati. Kau. Raga Dewa Perang tak diragukan. Berapa persen kekuatan Paman Guru? Kau kalah. Dasar bajingan kecil. Kekuatanku meningkat 10 kali lipat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalahkan Larasati dalam satu jurus. Mungkinkah dia memiliki Raga Dewa Perang yang legendaris? Harus kuakui kamu juga seorang jenius. Tapi sayang,
Aku membunuh para jenius. Julukanku pembunuh jenius. Kepala aliran turun tangan. Bajingan kecil ini pasti mati. Kakek sialan, menindas yang kecil. Masih punya malu? Kenapa kamu begitu ingin aku mati? Karena setiap kali melihatmu, aku teringat pada Xiao Tiankuo, si bajingan yang melakukan itu pada putriku. Cukup bicara, serahkan nyawamu. Jangan bicara, nyawamu. Tidak banyak yang bisa bertahan selama ini melawanku, tapi sampai di sini saja. Ajian Jurang Hitam. Ilmu hitam negeri seberang. Sungguh dia mempelajarinya. Ayah kau demi menjadi kuat, sungguh tidak peduli apapun. Celaka, tetua leluhur bahaya. Bajingan! Saatnya usai. Bajingan ini, dia pasti mati. Hati-hatian. Apa yang terjadi? Akhirnya akan tiba. Lagi. Sikap Dewa Perang legenda yang satu dalam sejuta, keadaan yang muncul setelah kebangkitan Raga Dewa Perang. Rasukan Dewa Perang tak terkalahkan. Raga Dewa Perang terakhir 3 abad lalu tak disangka muncul kembali hari ini. Seranglah. Baik, hari ini aku coba kekuatan Raga Dewa Perangmu. Cepat sekali. Kau terlalu lambat. Ini kekuatan sejati tetua leluhur. Kau memaksaku. Ayah. Hahaha, Xiaoyan, hati-hati. Selesai. Xiaoyan. Xiaoyan. Xiaoyan, kamu tak boleh membunuhnya. Dia kakekmu. Haha. Aku Kongseng. Aku tak terkalahkan seumur hidup. Tak kusangka kalah olehmu. Kau menang. Ada yang mau lawan? Sialan bocah kurang ajar ini. Jika tak ada yang maju pertandingan ini, aliran awan agung menang. Jangan lupa, kau masih ada urusan. Sekte Cakrawala Agung bubar. Persilatan tak lagi terbagi utara-selatan. Kita menang. Kita menang. Xiaoyan. Ma. Ayo kita pulang. Ayo. Seharusnya aku yang menjadi kepala aliran sekte langit agung berikutnya. Sekarang semuanya hancur. Xiaoyan, bajingan itu. Dia benar-benar pembawa celaka. Bukan hanya membuat keluarga adi negara kita porak-poranda, sekarang dia juga bubarkan sekte langit agung. Saudara Liu, apakah kau punya ramuan yang bisa meningkatkan kekuatan 100 atau 1000 kali? Dia adalah Raga Dewa Perang. Obat biasa tidak bisa melawannya.
Apa dendam ini kita biarkan saja? Dendam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kakak, dendam ini kita pasti bisa membalasnya, kan? Aku tidak rela. Aku punya sebuah cara. Aku bisa membuatmu sekuat Xiaoyan. Hanya saja... Hanya saja apa? Cepat katakan. Asal bisa membunuh Xiaoyan, apapun risikonya, aku sanggup menanggungnya. Pertarungan utara selatan selesai, perpecahan pun lenyap. Juga lenyap sejak itu. Aku juga harus antar ibuku ke Nilam. Pemimpin Fu, aliran awan agung ahli farmasi. Ada obat untuk sakit telinga? Pil keajaiban ini 1 tiap hari. Setengah bulan sembuh. Baik, bawakan untuk Ting Wicaksono. Pamit. Pamit tetua leluhur. Tang Jianfan, bagaimana perasaanmu sekarang? Liu Yumen, ada apa dengan ramuanmu? Aku merasa kekuatanku tak terkendali. Selalu ingin meremukan sesuatu. Sudah aku bilang padamu, obat ini memiliki efek samping. Tidak, kau tidak bisa menyerangku. Yang harus kau bunuh adalah Yan Wicaksono. Aku sangat puas dengan diriku yang sekarang. Tentu aku tidak bisa membiarkanmu menciptakan diriku yang kedua. Aku adalah yang unik. Yan Wicaksono, aku datang mencarimu. Ki. Tang Jianfan, kenapa kamu jadi begini? Tentu saja berkat Xiaoyan, bocah terkutuk itu. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan jadi sekuat ini. Hari ini datang mau apa? Menurutmu? Tang Jianfan. Ki. Kalian sampah. Tang Jianfan, lawan aku. Adik. Ayah. Ayah. Kuberi kau nafas. Beritahu Xiaoyan besok pagi temui aku di hutan bambu utara. Jika dia tidak datang, siapkan diri untuk ayahnya dan kakaknya, urus mayat mereka. Xiaoting. Xiaoting, kau tak apa? Paman. Kau tak apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Tang Jianfan. Utara hutan bambu. Kubawa kau ke rumah sakit, ayo. Jangan. Jangan. Aku sekarat. Xiaoyan, aku tak pernah berbuat baik. Aku mohon. Selamatkan keluarga Wicaksono. Xiaoting. Tang Jianfan. Hari ini ku buat kau merasakan pahitnya kehancuran keluarga. Kemarin aku bunuh Xiao Andao dan Xiao Ting. Hari ini aku kirim seluruh keluargamu bertemu mereka. Bukankah itu bagus? Hahaha. Tang Chenzhou dan Xiaoyan tidak akan melepaskan kalian. Akulah yang tak akan lepaskan dia. Orang tua, hari ini ku tunjukkan bagaimana putra kesayanganmu ku cabik-cabik.
Hari ini kita keluarga Xiao dan Tang selesaikan semuanya. Itu yang kuinginkan. Tang Qianfan tidak gampang hati-hati. Baik, Ibu. Tang Qianfan, kau urus 2 sisanya, aku urus. Apa yang terjadi? Tubuh Intan kebal. Belum pernah lihat? Tubuh Intan kebal. Aku kebal senjata sekarang. Meski kau raga dewa perang, jangan harap bisa melukaiku. Coba dulu baru tahu. Yan Er pergi kali ini. Perubahannya terlalu besar. Biarkan aku mencoba. Kau yang katanya raga dewa perang. Raga dewa perang. Hanya itu saja. Keluarga Wicaksono selama ini memperlakukanmu lebih buruk dari anjing dan kau masih mati-matian untuk mereka? Benar-benar hina. Sudah tua masih banyak bicara, tidak malu? Karena ingin mengabdi pada keluarga Wicaksono hari ini, kau tinggalkan nyawamu di sini. Kakak, jangan tahan tangan bunuh dia dengan sekuat tenaga. Kita masih perlu membantu Qianfan. Baik. Ibu. Tak apa. Hanya segitu kemampuanmu? Dasar kakek tua. Mengusik wanita, apa hebatnya? Berani. Lawan aku. Ayah. Sekarang kamu pura-pura jadi pahlawan. Dulu aku tak pernah lihat kamu bela wanita ini. Jangan bernostalgia di sini. Kalian lawan aku bersama. Aku hari ini bermurah hati. Keluargamu semua turun ke neraka bersama. Ma, dia benar-benar kebal senjata. Aku baru pertama kali bertemu orang seperti ini, benar-benar tak terkalahkan. Saat Xiaoyan kecil kakimu digigit buaya-buaya itu tubuhnya sangat keras. Senjata biasa tidak bisa melukainya. Kamu masih ingat bagaimana aku menyelamatkanmu? Nak, hati-hati sekali. Mungkin mereka punya jurus lain. Ma, aku yang maju duluan menarik perhatiannya, kamu serang matanya. Oke. Kalian berdua sampah. Apa jurus kalian? Keluarkan saja. Tubuh kebal melawan raga dewa perang, kamu pergi bantu Qianfan, kamu malah akan merepotkan Qianfan, kamu saksikan saja dulu. Qianfan, kau tak apa. Kalian berdua, mataku. Buaya juga bertubuh baja, tidak mempan senjata, tapi matanya adalah satu-satunya kelemahan mereka. Mataku. Mataku. Xiaoyan, ku bunuh kau. Xiaoyan, aku. Ku bunuh kau. Harus berakhir. Kamu membunuh paman keduaku. Kau bunuh Xiaoting, ini yang pantas kau terima. Bunuh paman keduamu, kalian semua orang keluarga Wicaksono pantas mati. Aku hanya menyesal tak bisa mengirimmu ke neraka dengan tanganku.
Kau berani rusak kemampuanku, aku akan bunuh kau, cepat atau lambat. Xiaoyan, kekuatanmu cuma segini. Begitu, membunuhmu terlalu ringan untukmu. Mulai sekarang, kau akan menyesal di penjara. Xiaoyan, Xiaoyan. Kau tak apa? Tang Wanli dan Tang Zhenzhou lari. Kita tidak bisa pergi. Aku tak bisa tinggalkan putraku. Aku harus balik selamatkan dia. Kenapa nangis? Selagi kita masih hidup, pasti ada jalan. Setelah kekuatan kita besar, pasti kita balas dendam. Tidak, aku tidak bisa tinggalkan Vanner. Kau balik untuk mati? Siapa yang bisa lawan Xiaoyan? Kita ke negeri seberang, gabung dengan mereka. Mereka sudah lama ingin menyerang Dachang. Dengan latar belakang kita, pasti di negeri seberang, kita bisa dapat jabatan. Nanti kita kembali dan bunuh Xiaoyan. Mau bergabung dengan musuh? Kurasa kalian tak punya kesempatan. Kau benar-benar mau bunuh kami semua? Kalian penuh dosa. Hukuman pantas tak bisa dihindari. Kakak. Tidak bisa lolos. Xiaoyan, aku salah. Kau tetua leluhur aliran awan agung. Kumohon, demi kerja kerasku selama bertahun-tahun untuk aliran awan agung. Kumohon lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Kau tak benar-benar tahu salah. Kau hanya tahu kau akan mati. Aku lawan kau. Kalian dan Tang Chanfan, terimalah hukuman yang pantas bersama. Adikku, para penjahat itu sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Beristirahatlah. Kamu menderita selama ini. Dahulu aku lari dari wilayah utara ke wilayah selatan kehabisan jalan. Kaulah yang menampungku. Meskipun aku hanya seorang pelayan. Tapi lebih baik daripada bertarung di Sekte Cakrawala Agung. Xiaoyan, kamu masih menganggapku ayahmu?